Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV Tabalong dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Kiki Breslin dapat menjumpai Anda kembali di program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas tentang hemoroid. Nah, hemoroid atau wasir adalah suatu kondisi di mana terjadinya pembengkakan atau luka yang muncul pada daerah anus. Sehingga saat terjadinya gesekan rasanya sudah sangat nyeri. Meski termasuk penyakit ringan, tapi wasir yang tidak segera diobati dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Seperti berjalan, duduk, dan lain-lain. Apa penyebab dan bagaimana penanganannya? Nah, saat ini kita sudah menghadirkan kembali seorang dokter, yaitu dokter umum. Ini adalah salah satu dokter favorit saya. Langsung saja kita perkenalkan, ini dia Dr. Oni Erawati, Magister Manajemen. Iya. Selamat datang dan Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu lagi Mas Kiki. Iya dong. Assalamualaikum. Saya senang sekali Mbak. Iya, sama kita ya. Assalamualaikum pemirsa TV Tabalong dimanapun Anda berada semuanya. Iya, oke. Dokter, seperti tema kita pada hari ini kita akan membahas tentang hemoroid. Oke, ya. Wasir juga bisa ya Bu? Iya. Terus apa lagi? Ambeien? Ambien. Kata orang ambeien ya Iya. biasa. Nah dokter, yang ingin saya tanyakan nih pertama kali. Apa yang sebenarnya terjadi saat seseorang mengalami wasir atau ambeien nih dokter? Oke, jadi kita harus tahu dulu nih Mas Kiki bahwa yang namanya sebutan ambien, wasir itu adalah satu istilah yang sama yang biasanya dipakai oleh masyarakat awam kita. Nah, kalau istilah medisnya itu yang tadi dibilang hemoroid. Nah, sebenarnya wasir atau ambien itu atau hemoroid istilah kedokteran itu adalah merupakan sesuatu yang wajar ada karena dia merupakan suatu pembuluh darah sebenarnya yang ada di daerah bagian bawah dari anus kita. Jadi pada saat orang itu mengalami suatu wasir atau mengalami ambien atau hemoroid itu berarti dia terjadi adanya pelebaran pembuluh darah pena ya, pembuluh darah pena yang mana itu terjadi karena tekanan. Jadi dia itu venanya berada di mana? Di bagian ujung yang ada di anus dan di rektum sebenarnya. Jadi adanya pelebaran, pembengkakan, peradangan pada daerah itu. Dan sebenarnya yang disebut dengan hemoroid atau wasir itu adalah suatu bantalan dari anus dan itu apabila dia keluar jadi kita itulah terturun jadi kita itu karena tekanan yang tinggi dan akhirnya dia melebar dan dia turun ke bawah lalu itulah ada benjolan di situ. Nah, makanya itu disebut dengan penyakit ini orang katakan wasir atau ambien karena sebenarnya itu adalah pembuluh darahnya itu sendiri yang bermasalah. Oke. Nah dokter, yang saya tahu nih kan hemoroid ada dua nih. Ada yang di dalam terus ada yang di luar. Nah, disebutnya internal dan eksternal nih dokter. Iya, betul. Itu kenapa bisa terjadi dokter? Nah, tadi dibilang kayak gini. Jadi memang tipe atau dari yang hemoroid ini ada dua, yaitu satu tipe yang internal, yang kedua adalah yang eksternal, artinya di dalam dan di luar. Yang di dalam artinya yang internal itu dia tidak terlihat. Atau kalau kita bilang kalau istilah kedokteran itu dia di superior, di atas ya. Jadi dia di daerah rektum, jadi agak di dalam dan dia tidak keluar terlihat secara langsung. Nah, yang eksternal itu di bagian bawah atau inferior kalau istilah kita. Lalu itu yang disebutnya karena dia terlihat dengan jelas, lalu itu disebut dengan eksternal. Nah, yang internal ini sendiri itu ada beberapa grade. Ada beberapa grade 1, grade 2, grade 3, dan grade 4. Jadi ketika suatu ambien itu internal, di dalam, tidak terlihat, ini bisa berdarah dan bisa tidak ya. Artinya dia bisa berdarah atau tidak, tapi tidak terlihat dari luar, itu grade 1. Kalau grade 2, dia ikut keluar pada saat kita BAB. Jadi pada saat kita BAB, dia keluar, kemudian bisa masuk dengan sendirinya tanpa harus didorong secara manual pakai tangan. Artinya dia masuk seorang. Jadi kita itulah tanpa harus didorong loh ya. Itu grade 2. Kalau grade 3 ketika kita BAB keluar kotoran, dia ngikut dan dia stop kadakawa masuk lagi tanpa harus kita dorong. Jadi mun didorong, ditunjul ya kita tuh baru itu dia masuk. Nah, itu grade 3. Kalau grade 4 itu
keluar dan dia bertahan stagnan di situ tetap. Jadi model kayak munjar kita tuh lalu kayak gambarannya tuh kayak bunga mawar, kelopak bunga mawar. Benar. Nah, Saya pernah lihat itu, dokter. Nah, itu yang jar kita grade 4. Nah, jadi ada grade-grade-nya. Oke, dokter, kira-kira tuh penyebabnya, dokter? Kalau penyebabnya itu karena pelebaran itu terjadi karena tekanan. Sebenarnya tekanan yang tinggi. Tekanan yang tinggi ini munjar kita istilahnya tuh supaya masyarakat kita paham. Nah, orang yang mengedan, mahajan. Orang mahajan. Misalnya BAB yang terlalu keras, sering keras, itu kan perlu tenaga yang kuat. Lalu mengedan itulah yang menyebabkan jar kita itu tekanan tinggi di dalam perut kita sehingga dia menyebabkan pembengkakan. Oke, seperti itu. Oke, dokter. Apakah kebiasaan buang air besar berpengaruh pada terbentuknya wasir, dokter? Iya, jadi sebenarnya nih tuh pertanyaan harus kayak gini, dok, itu kalau buang air besar itu berpengaruh tidak, sebenarnya adalah buang air besar seperti apa dulu. Kalau buang air besarnya normal saja, artinya tuh tidak keras, tidak kayak orang mun istilah keren kita itu obstipasi gitu ya, keras, susah BAB sembelit lah menjar orang ngalih behera jar kita itu. Nah, itu jar kita keseringan seperti itu sangat mungkin untuk terjadinya ambien ini karena memang tadi pembengkakan itu terjadi karena tekanan mengedan terus kan ketika orang susah BAB. Oke. Nah, dokter, siapa saja yang beresiko terkena wasir, dokter? Nah, jadi sebenarnya yang beresiko kena wasir ini, Mas Kiki, itu segala umur sebenarnya. Segala umur. Tapi pada umumnya itu terjadi pada orang dewasa. Biasanya juga bisa terjadi pada wanita, apalagi wanita itu hamil kan, misalnya itu bisa terjadi ambien pada saat itu. Ataupun orang tua, biasanya karena apa? Karena berdasarkan ini, semakin kita tua, maka fungsi-fungsi di tubuh kita itu semakin menurun semuanya, baik fungsi maupun kekuatannya. Jadi itu. Jadi orang yang suka BAB keras tadi misalnya itu satu. Kemudian orang yang suka angkat berat, angkat beban. Misalnya situ lagi olahraga angkat beban. Angkat yang besi-besi itu. Iya, betul. Otomatis kan perut ini ngedan kan karena menahan beban yang berat. Atau posisi kita juga yang salah dalam mengangkat sesuatu. Misalnya nih kada biasa mengangkat galon. Ketika mengangkat galon sekehendaknya perut empat tahajan tebrojol aja kita itu. Nah, itu bisa terjadi pembengkakan pada daerah anus kita. Nah, dokter, untuk gejala sendiri, dokter, seperti apa? Nah, iya, karena gejala ini dia di daerah anus, di daerah dubur kita, maka yang terjadi adalah satu, ada rasa tidak nyaman sampai ada rasa nyeri ya. Jadi karena dia bengkak, nyeri. Kalau yang eksternal, yang di luar itu biasanya juga ada rasa gatal, kayak gatal-gatal. Karena radang itu pasti ada, selain sakit dia gatal. Kemudian juga bisa dia sampai berdarah. Karena apa? Luka kan, luka ketika dilewatin oleh kotoran yang keras, digres gitu dia berdarah sehingga dia luka. Jadi ada rasa tidak enak, kalau kita duduk, kalau kita jalan itu rasa tidak nyaman. Terus yang kedua juga bisa disertai berdarah. Darah itu bisa darah yang sedikit maupun sampai yang banyak ya. Jadi jadi tergantung dari grade-nya tadi juga. Oke, dokter, kita akan rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi, dokter ya. Siap. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat. Kami akan kembali setelah jeda berikut. Ya, pemirsa, balik lagi di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Oke, dokter, kita akan lanjutkan ya. Oke, terapi pengobatan seperti apa orang dengan hemoroid nih, dokter? Jadi kalau di kedokteran itu, Mas Kiki, untuk pengobatan itu pasti kita harus tahu dulu diagnosanya. Ini benar hemoroid misalnya ya. Tapi kita juga harus tahu grade-nya. Artinya kalau kita di kedokteran itu pengobatan itu disesuaikan dengan tipe jenisnya untuk ambien itu sendiri. Kada pukul rata, gitu misalnya ya. Jadi pada prinsipnya itu yang pasti itu dari awal dulu nih, misalnya kita tahu kita ini punya ambien misalnya gitu. Ambien grade-nya nih nggak sakit, nggak apa, tapi kata dokter nih aku nih ambien gitu kan. Dokter biasa menyarankan adalah tanpa obat misalnya gitu. Yang pasti adalah perubahan dari pola perilaku hidup sehat yang pasti. Satu, dari asupan makanannya dulu, lebih banyak mengkonsumsi yang seberserat. Artinya lebih banyak berserat dan juga minum air yang banyak, yang cukup ya. Artinya di sini kalau kita kurang serat nanti otomatis kan BAB kita tidak
tidak lancar, agak sembelit sehingga menyebabkan kita ngedan lagi. Iya. Yang kedua, ajar kita itu usahakan juga membiasakan untuk bisa BAB setiap hari. Memang, nah tahulah normalnya orang behera itu dalam batas berapa kali sih sehari. Dok misalnya dia jadi BAB yang normal, dikatakan normal itu apabila dia dalam sehari itu bisa sampai 3 kali, dalam sehari itu masih bisa normal, normal dikatakan normal, atau dalam 1 minggu itu 3 kali, itu masih dalam batas yang normal. Oke. Kalau bisa memang setiap hari itu 1 kali, sehari BAB itu kan bagus ya. Tapi kalau tidak bisa, loh aku nih dalam semingguan ini 1 kali aja BAB, itu tidak normal. Tapi kalau dalam seminggu dihitung-hitung seminggu ada 3 kali BAB, anggaplah 2 hari sekali dia baru BAB, itu masih dalam kategori yang normal ya. Jadi usahakanlah kita untuk bisa BAB setiap hari itu dengan cara bagaimana? Biasanya kada bisa Dok setiap hari, otomatis coba dilatih setiap pagi kita duduk dulu di kloset kita, di tempat di WC kita itu duduk membiasakan. Nanti dia akan terbiasa polanya seperti itu. Memang sih tidak bisa langsung ya ketika ini, tapi dibiasakan supaya apa? Tidak mengedan kalau kita BAB yang keras gitu ya. Jadi dari perubahannya itu adalah satu dari pola kita dulu. Asupan makanannya yang banyak serat, minumnya harus cukup. Kemudian usahakan ketika kita misalnya dalam pekerjaan kita memang lebih banyak kondisi yang stuck duduk misalnya gitu, usahakan 30 menit duduk adalah jalan 2 sampai 3 menit, 5 menit lah bagusnya jalan gitu. Jadi jangan duduk terus di muka komputer terus tanpa ada gerak misalnya seperti itu ya. Kemudian olahraga itu juga bisa, tapi tidak boleh olahraga yang sampai membuat kita mengedan. Jadi kalau orang hemoroid terus itu olahraganya angkat beban, wah itu tidak cocok gitu ya. Kemudian kalau misalnya lagi untuk grade yang selanjutnya, misalnya dia berdarah dan lain sebagainya, itu berarti kita harus mengobati, diberi anti perdarahannya, kemudian juga diberi supaya mencegah infeksi, karena dari luka itu akan timbul infeksi akan berbahaya jika tidak ditangani dengan baik. Kemudian bisa juga diberi pencahar BAB maksudnya itu supaya dia tidak mengedan. Kalau itu grade-nya juga dia yang agak lebih lanjut. Jadi apabila kita sudah mencoba dengan asupan makanan yang bagus tapi tetap BAB-nya keras, kita boleh menggunakan pencahar misalnya. Ada juga kalau misalnya memang memerlukan tindakan yang lebih lanjut bisa sampai operasi Mas Kiki. Iya, jadi tapi juga di sini masyarakat harus tahu bahwa operasi itu tidak menjamin ambien itu tidak akan keluar lagi. Artinya karena pola kebiasaan hidup kita yang memang harus diperbaiki pada prinsipnya. Oke. Nah dokter, apabila nih seandainya tiba-tiba muncul dokter si ambien itu, lalu kalut ya di rumah ya. Apa yang harus kita lakukan dokter? Jadi sebenarnya kalau di rumah itu kita nih punya ambien, udah lama kada pernah keluar, timbul tiba-tiba langsung ada benjolan ketika habis BAB karena makan pedas misalnya gitu ya, terus itu juga makan yang terlalu berminyak sehingga BAB-nya susah, mengedan banyak gitu, kayaknya berdarah dan ada keluar benjolan. Apa yang bisa kita lakukan di rumah? Nah ada yang pasti kalau misalnya kita mau menggunakan sesuatu yang herbal ya, herbal dalam artian di sini memang alami, tapi jangan salah penggunaan, yaitu adalah pakai daun bawang putih. Bawang putih. Bawang putih tahu ya? Bawang putih, tapi bukan bawang putihnya langsung dicolokin di situ. Jadi bawang putihnya itu diulek ya. Diulek dulu, kemudian itu dikasih air, nanti diperas. Airnya itu bisa dioleskan di daerah yang benjolan dan luka tadi. Mengapa bawang putih tadi? Jadi bawang putih itu dia mengandung anti-inflamasinya dengan antibakterinya juga. Jadi dia bisa mencegah untuk terjadinya infeksi lebih lanjut. Tapi jangan dibiarin. Kalau sudah sekali 2 kali kayak gitu ya cepat harus ke dokter ya. Cuman penanganan daruratnya saja. Darurat. Oke dokter. Nah apabila seandainya terjadi infeksi, apabila tidak diobati itu infeksi. Iya, parah itu. Nanti bisa malah timbul macam-macam. Infeksinya bisa naik ke atas. Bisa dok. Naik ke atas tuh maksudnya ke dalam ya. Memperlebar berarti. Memperlebar, dan bahkan infeksi itu sendiri nanti malah yang membuat kesakitan yang bisa lama bisa dirasakan oleh orang tersebut. Oke dokter. Nah, kapan kita perlu menemui profesional atau spesialis apabila sudah merasa gejala? Jadi begini,
sebenarnya terkadang itu orang itu berpikir kayak gini, ada benjolan. Iya. Orang bisa mengobati sendiri. Orang bisa mengobati, padahal itu tidak selalu dibenarkan seperti itu. Pengobatan sendiri di rumah tanpa kita tahu ini diagnosa pastinya memang ambien apa bukan. Iya, Jadi kalau ada benjolan di daerah situ, kita harus berpikir juga, ini memang ambien kah? Atau bisul kah? Oh iya benar. Ataukah ada kutil kah? Iya. Misalnya gitu ya, atau ada suatu prolaps. Nah, memang paling bagus adalah ke dokter untuk memastikan diagnosanya dulu. Nah, tapi kalau misalnya kapan dok harus ke dokter? Kalau menurut Ulun, yang namanya ke dokter ya harus segera. Harus segera. Kalaupun ada penanganan yang darurat ya tadi seperti tadi, tapi habis itu juga tetap harus ke dokter. Oke dokter, bagaimana cara pencegahan ya dokter yang tepat? Oke, cara mencegahnya ini sebenarnya adalah sama tadi, bahwa satu, kita mengatur pola makan kita itu, asupannya harus lebih banyak seratnya. Terus itu juga kalau misalnya selama ini kita memakan yang sering yang berminyak, pedas. Ya sedikit-sedikit dikurangi. Minum juga harus cukup, artinya itu untuk membantu pada saat melancarkan BAB kita kan. Ya. Terus yang kedua juga olahraga juga supaya gerak usus kita juga ikutnya bagus gitu. Kemudian kalau misalnya kita posisi-posisi yang stagnan yang lama, yang istilahnya ini ya kita harus merubah posisi kita paling tidak dalam 30 menit kita ada gerak 2-3 menit misalnya seperti itu. Yang lain-lainnya sih sebenarnya ngikut ya nanti pada proses. Pada prinsipnya adalah pola makan, pola hidup kita itu yang harus dibenerin. Harus benar. Oke dokter, kita akan jeda lagi dokter, nanti akan kita lanjutkan. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat. Kami akan kembali setelah jeda berikut. Ya pemirsa, balik lagi di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Oke dokter, hari ini kita sudah masuk ke segmen mitos atau fakta. Nah benar sekali. Oke, langsung ya dokter ya. Iya. Oke. Nah pertanyaan pertama, angkat beban dapat menyebabkan hemoroid. Nah dokter. Iya. Itu adalah suatu fakta. Tapi bebannya di sini beban yang mana dulu ya? Kalau beban tanpa ada mengedan ya tidak. Tapi kalau bebannya berat dan itu pasti mengedan, otomatis dia merupakan suatu faktor resiko untuk terjadinya ambien. Oke, berarti lanjut. Itu fakta ya. Fakta. Berarti angkat beban dapat menyebabkan hemoroid. Iya betul. Oke, lanjut. Bawang putih untuk mengobati hemoroid, dokter. Nah, itu tadi salah satu yang kita sebutkan bahwa penanganan di rumah itu yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan bawang putihnya ya. Kenapa jadi seperti itu? Karena dia mengandung antiinflamasi dan juga antibakteri. Oke, berarti itu fakta. Oke, nah hemoroid yang tidak segera diobati dapat mengakibatkan anemia, dokter. Nah, ini mitos atau fakta? Ini fakta ya. Jadi kalau orang dengan hemoroid yang berdarah, artinya dia mengeluarkan darah. Jadi ketika kotoran itu keluar, darah akan ngikut kan, dia akan menetes, bisa kayak mendesir, jadi ngocor, dokter, ngocor ya. Dan itu yang bisa menyebabkan kita anemia, kekurangan HB, hemoglobin ya. Oke. Makan pedas dapat menyebabkan hemoroid, dokter. Nah, ini mitos atau fakta? Nah, sebenarnya ini pedasnya yang pedas yang seperti orang normal ya, maksudnya bukan, kalau aku nih angka level pedasnya 13. Itu pedas banget, dokter. Iya, tapi sebenarnya itu adalah gini. Jadi memang itu beresiko karena akan terjadi pelebaran pembuluh darah kan. Apalagi kalau misalnya makan pedas-pedas itu akan menyebabkan kita sakit perut biasanya. Sakit perut itu kan otomatis kalau BAB kita kayak orang ngeden kan, sakit. Jadi karena pembuluh darah kita melebar karena dia memang pedas, jadi mudah sekali untuk terjadi darah pada saat kita BAB. Itu fakta. Cuman harus diinikan juga kalau minumnya cukup dan istrinya pedasnya tidak level pedas banget, ya tidak. Tapi kalau ini fakta itu memang bisa menyebabkan ambien. Oke dokter, wanita lebih beresiko terkena hemoroid, dokter. Nah, ini mitos atau fakta? Fakta. Jadi seperti yang waktu Ulun bilang di depan tadi, bahwa wanita itu memiliki faktor resiko yang lebih besar daripada laki-laki. Karena apa? Karena pada saat dia mengandung, hamil. Jadi ada hemoroid pada masa kehamilan. Nanti setelah dia hamilnya selesai juga hemoroidnya ya. Jadi fakta saja itu. Oke dokter, ternyata pertanyaannya setelah habis. Alhamdulillah. Oke dokter. Dari semua pembahasan kita, ada nggak pesan-pesan buat pemirsa terkait hemoroid, dokter? Oke, jadi pemirsa TV Tabalong dimanapun Bu Hanpian berada, jadi ada satu pesan, ini kembali lagi kita ke Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Artinya
semua penyakit apapun itu termasuk hemoroid, meskipun ringan jangan diabaikan. Yang pasti perubahan pola perilaku kita dalam mengasup makanan ke dalam tubuh kita, artinya perbanyaklah serat. Perbanyaklah serat, konsumsi makanan dan minuman yang cukup untuk tubuh kita, sehingga melancarkan BAB kita dan kita tidak mengedan pada saat kita BAB. Aktivitas fisik itu perlu. Apabila kita mager, malas gerak, itu otomatis nanti akan memudahkan untuk terjadinya pelebaran pembuluh darah di bagian anus kita. Karena apa? Karena kalau kita diem aja, duduk aja yang lama, sehingga menyebabkan gerakan di usus kita akan lambat, sehingga BAB kita juga akan numpuk dan akhirnya kita perlu mengedan untuk BAB. Jadi kembali lagi bahwa semuanya itu adalah pola hidup kita perbarui, kita perbaiki, kita rubah yang jelek jadi yang lebih baik, yang sudah bagus dipertahankan, sehingga kita bisa lebih sehat ke depannya, tetap sehat, tetap bugar, terus berkarya. Kemudian kita sehat berataan. Amin, Mas Kiki ya? Amin ya rabbal alamin. Nggih, terima kasih. Oke dokter, Oke. sekali lagi terima kasih atas informasi yang telah diberikan. Sama-sama Mas Kiki, Oke. mudah-mudahan bermanfaat untuk Amin masyarakat. ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan Dr. Oni, semoga bermanfaat dan juga menambah wawasan kita semua. Pemirsa, saksikan terus Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan di channel TV Tabalong dan YouTube program TV Tabalong. Saya Kiki Breslin, Dr. Oni, dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sama-sama. Kiki.